Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifandi dengan NIM C1 Channel 24120 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SDMSI dan Ibu Restuhani Anissa STMAK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perpajakan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan gaji karyawati, perpindahan tugas, dan upah pada PPh Pasal 21. Baiklah, masuk ke materi pertama mengenai perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawati. PPh Pasal 21 dikenakan atas gaji, tunjangan, dan kompensasi karyawati. Mulai tahun 2025, perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER sesuai ketentuan terbaru menggantikan tarif progresif. TER dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan status PTKP karyawati, sehingga perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan transparan. Misalnya, seorang karyawati dengan gaji 12 juta per bulan berstatus K2 akan dikenakan potongan pajak sekitar Rp323.700 per bulan. Sistem TER ini membuat beban pajak lebih merata sepanjang tahun dan mempermudah administrasi perusahaan. Baiklah, langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nina adalah seorang karyawati di PT Harmoni. Nina sudah menikah dan mempunyai 2 anak dan memperoleh gaji bulanan sebesar 12 juta rupiah. Ia membayar iuran pensiun sebesar 1,5% dari gaji dan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 300.000 per bulan. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotong dari gajinya berdasarkan tarif TER tahun 2025. Baik, langsung saja sudah ditampilkan di slide. Perhitungannya adalah gaji per bulan adalah 12 juta, lalu ada unsur pengurangnya yakni biaya jabatan sebesar 5% dari gaji, jadi 5% dikali 12 juta itu adalah 500.000, dan iuran pensiun sebesar 1,5% dari gaji. Dan hasilnya adalah 180.000, serta iuran pensiun sebesar 300.000. Jadi total pengurangnya adalah 980.000. Lalu kita mencari penghasilan itu per bulan dengan mengurangi gaji bulanan dikurangi dengan unsur pengurang tadi, dapatlah hasilnya 11.020.000. Lalu kita kali 12 untuk mencari penghasilan neto per tahunnya, dan dapatlah hasil 132.240.000. Lalu ada PTKP kawin dengan dua tanggungan, lalu ada PTKP kawin dengan dua tanggungan sebesar 67.500. Lalu kita cari PTKP setahunnya, yakni dengan 132.240.000 dikurang PTKP K2, dapatlah hasilnya 64.740.000. Lalu ada tarif TER kategori B sebesar 6%. Lalu untuk mencari PPh pasal 21 terutang per tahun, 6% dikali dengan PTKP setahun tadi. Dapatlah hasilnya 3.884.400. Lalu kita cari per bulannya berapa. Dibagi dengan 12, dapatlah hasilnya 323.700. Jadi PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh Nina per bulannya adalah Rp323.700. Kita lanjut ke perhitungan PPh pasal 21 pada pegawai yang pindah tugas. Apabila seorang pegawai dipindahkan ke cabang lain dalam tahun pajak yang sama, perhitungan PPh 21 dilakukan berbeda antar cabang yang lama dan cabang yang baru. Pada cabang lama, pemotongan dilakukan dengan tarif progresif hingga bulan kerja berakhir. Sedangkan di cabang baru, digunakan tarif TER mulai bulan pertama hingga November. Pada bulan Desember dilakukan penyesuaian kembali menggunakan tarif progresif agar total pajak yang dipotong sesuai dengan aturan tahunan. Pegawai juga wajib menyerahkan bukti potong dari cabang lama sebagai dasar perhitungan di cabang baru, sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun potongan ganda. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Revan adalah pegawai tetap di PT Wira Usaha dengan gaji 15 juta per bulan dan iuran pensiun 200.000 per bulan. Revan menikah dan mempunyai satu tanggungan, anak. Pada Juli 2025, Revan dipindah tugaskan ke cabang lain dengan gaji 16 juta dan iuran pensiun 250.000. Langsung saja kita hitung. Pada slide ini sudah ditampilkan gaji bruto per bulan pada cabang lama 15 juta, pada cabang baru 16 juta. Lalu masa bekerjanya sama-sama 6 bulan. Total gaji brutonya kita kalikan masing-masing 12. Di cabang lama 90 juta, di cabang baru 96 juta. Lalu ada biaya jabatan masing-masing dari 5% dikali gaji bruto. Di cabang lama 4.500.000, di cabang baru 4.800.000. Lalu ada iuran pensiun 1.200.000 di cabang lama dan 1.500.000 di cabang baru. Lalu dapatlah penghasilan neto 84.300.000 di cabang lama dan 89.700.000 di cabang baru. Lalu PTKP-nya sama-sama 63 juta, lalu dapatlah PKP-nya 21.300.000 di cabang lama dan 26.700.000 di cabang baru. Lalu ada tarif pajak 5% progresif di cabang lama dan 5,5% tarif TER B di cabang yang baru. Lalu PPh terutangnya di cabang lama 1.065.000 dan di cabang baru 5.280.000. PPh per bulan di cabang lama 177.500 dan di cabang baru 440.000.
Lalu ada total PPh pasal 21 terhutang pada tahun 2025, dengan kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 6.345.000. Lanjut ke perhitungan PPh pasal 21 terhadap upah. Untuk penghasilan berupa upah, pemotongan pajak bulanan dilakukan langsung dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif skor yang sesuai dengan status PTKP karyawan. Perhitungan ini lebih praktis karena biaya jabatan, iuran pensiun, dan potongan sosial sudah termasuk dalam tarif TER. Namun pada bulan Desember tetap dilakukan perhitungan ulang menggunakan tarif progresif kumulatif sebagai penyesuaian akhir. Sebagai contoh, seorang pegawai dengan gaji 12 juta berstatus K1 akan dipotong 540.000 per bulan selama Januari sampai November. Sedangkan bulan Desember dikenakan potongan tambahan 6.210.000 agar sesuai dengan kewajiban pajak tahunan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Revan adalah seorang karyawan tetap yang berstatus menikah dengan satu anak atau dengan status K1. Gaji yang diterima setiap bulan adalah 12 juta. Ia membayar iuran pensiun sebesar 180.000 per bulan. Hitunglah berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong dari gaji Revan pada bulan Januari sampai November menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER 2025. Nah, dapat dilihat di slide ini, gaji brutonya adalah 12 juta per bulan. Lalu iuran pensiun 180.000, itu adalah 1,5% dari gaji bruto. Lalu ada tarif TER K1 sebesar 4,5%. Lalu ada PPh pasal 21 per bulan dari Januari sampai November dengan kita kalikan 4,5% dikali 12 juta, hasilnya adalah 540.000. Lalu ada PPh Januari sampai November atau 11 bulan, dengan 11 dikali 540.000 dapatlah 5.940.000. Lalu ada gaji bruto tahunannya dengan kita kalikan gaji bruto sebulan dikali 12 bulan, 144.000 hasilnya. Lalu ada penghasilan kena pajak dengan perhitungan gaji tahunan dikurang PTKP K1, dapatlah hasilnya 81 juta. Lalu ada progresif tahunan, tarifnya 15% sesuai lapisan PKP-nya. Lalu PPh terhutang tahunan dengan menghitung PKP dikali dengan tarif progresif, dapatlah hasilnya 12.150.000. Lalu pada bulan Desember ada penyesuaian sebesar 6.210.000. Dapat dicari dengan PPh tahunan dikurang dengan PPh 11 bulan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai perhitungan gaji karyawati, pegawai yang pindah tugas, dan upah terhadap PPh pasal 21. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun penyampaian materi. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.